Assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel Firdasisa. Kali ini aku mau berbagi informasi kepada kalian terkait biaya hidup anak kos atau mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta. Karena aku juga kuliah di Jogja, so aku ngerasain gimana di sana biaya hidupnya berapa, mulai dari biaya kos, biaya makan, dan semuanya itu kayak gimana. Dan aku akan berbagi informasi ini kepada kalian karena kan bakal banyak banget nih kayaknya dari kalian yang pengen kuliah di Jogja, atau mungkin yang emang udah kuliah di Jogja atau yang baru kuliah di Jogja. Nah, karena ini sangat penting banget karena Jogja kan terkenal dengan kemurahannya, terus terkenal dengan kota pendidikannya juga. So bakal banyak banget mahasiswa yang ada di Jogja ini, dan pastinya kalian juga pengen bisa kuliah di Jogja kan, karena universitas tertua pun di Indonesia juga ada di Yogyakarta. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi aku menyiapkan beberapa perincian yang ini udah aku sesuaiin dengan aku survei berdasarkan survei dari aku sendiri. Dan ada beberapa biaya yang di sini aku aku kategoriin gitu. Jadi yang pertama ada biaya kos. Nah, biaya kos untuk di Jogja untuk kos-kosan tuh ini tergantung dari kita. Kalau kita budgetnya emang banyak dan pengen kos yang mewah, itu ada namanya kos eksklusif. Dan kos eksklusif ini kita akan dibanderol dengan harga kisaran 800.000 sampai 2 juta rupiah. Jadi emang kos eksklusif nih mahal atau untuk kalangan atas. Dan biasanya yang beda dari kos-kos lainnya, di sini lebih lengkap fasilitasnya. Terus ini per tahunnya, karena biasanya kos-kosan itu bisa bayar bulanan ataupun tahunan, tapi kadang ada yang emang menyuruh untuk membayarnya secara tahunan, jadi per tahun. Dan per tahun kalau tadi harganya segitu per bulan, per tahunnya itu sekitar 9.600.000 sampai 24 juta rupiah. Mahal banget ya guys. Ya ini mahal buat kalangan mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kalian emang pengen untuk tinggal di tempat yang eksklusif, ya harganya segini ya. Terus yang kedua ada kos standar, atau ini udah bagus tapi ini standar. Harganya lumayan dari harga yang kos eksklusif tadi. Jadi emang biasanya tuh bedanya tuh ada di fasilitas kayak AC mungkin kayak gitu-gitu, dan perabotan kosnya. Jadi kalau di eksklusif tadi itu tuh udah lengkap, selalu lengkap. Kalau eksklusif tuh udah satu kamar tuh udah kayak hotel gitu ya, ada semuanya, dan ada kamar mandinya dan juga AC. Tapi kalau di kos yang standar ini yang sederhana, tapi ya harganya tengah-tengah lah, ini tengah-tengah, itu tuh biasanya udah lengkap isinya. Jadi itu udah include barang-barang kayak almari, meja, kursi, terus tempat tidur, kamar mandi dalam. Nah itu cuman biasanya nggak ada AC kalau yang standar ini. Dan harganya itu dibanderol sekitar 500.000 sampai 700.000 per bulannya. Jadi kalau kita bayarnya tahunan, itu per tahunnya sekitar 6 juta sampai 8.400.000. Itu kos standar. Nah, tapi ada juga yang harganya tuh murah. Biasanya ada juga yang kamar mandi dalam murah, cuman dia nggak ada isi biasanya. Itu agak murah. Nah, itu sekitar 450.000 per bulan atau sekitar 5.500.000 per tahunnya. Dan yang selanjutnya ada kos sederhana tapi low budget. Jadi kosnya ini low budget dibanding kos yang standar kedua tadi. Jadi yang ketiga ini lebih murah lagi. Jadi bisa dibilang kos yang murah. Nah, kos murah ini biasanya kamar mandinya ada di luar gitu. Jadi kalau kalian pengen yang lebih murah itu ada, cuman kita cuman dapat kamar kosongan gitu kadang, dan nggak ada kamar mandinya. Terus barangnya juga kita biasanya bawa-bawa sendiri ya, kita nggak dapat barang dari sana. Itu harganya 250.000 sampai 400.000 rupiah. Itu udah murah banget guys. Itu kita udah bisa tinggal. Dan biasanya tapi ada yang kayak dikasih dipan doang, atau kasur doang, atau almari aja gitu. Jadi adalah satu barang atau satu fasilitas yang kita dapat ketika kita kos di
kos yang low budget kayak gitu. Jadi per tahunnya kalau dihitung nih sekitar 3 juta sampai 4.800.000 rupiah. Atau mungkin ada yang lebih murah guys. Jadi sekitar 4 juta itu kalau kosongan, kalau 4.800.000 biasanya itu udah sama listrik, wifi kayak gitu-gitunya. Itu udah murah, itu low budgetnya segitu, dan itu udah kita dapat listrik, dapat wifi, air, itu kita udah nggak bayar-bayar lagi. Oke, kita lanjut yang biaya berikutnya, yaitu kita membutuhkan biaya makan pokok. Jadi kayak biaya makan kita kan butuh makan nih manusia. Sehari biasanya 3 kali ya kan. Tapi kalau kalian mau 2 kali, sekali juga nggak apa-apa, asal kalian kuat. Dan di sini aku juga buat perinciannya untuk kategori yang pertama yaitu biaya makan yang hemat. Jadi yang hemat nih biasanya per bulannya kalian minta aja uang saku 1 juta, itu udah hemat. 1 kali makannya kita hitung 11.000. Jadi perharinya kita cuman habis 33.000 rupiah untuk makan ya. Itu udah murah. Atau paling enggak kita juga bisa lebih hemat lagi, itu biasanya 30.000 rupiah. Atau kalian juga bisa masak, itu kan lebih hemat nih, kita beli beras per bulan kayak gitu, terus tinggal beli lauk aja. Jadi kalau kita beli lauknya aja kan mungkin lebih murah kan. Nah, jadi biasanya emang sekitar segitu. Terus yang kedua yaitu ada biaya makan yang pas-pasan. Jadi buat kalian yang dapat uang saku dari orang tua sekitar 1.500.000 per bulannya, itu kita bisa makan per harinya 16.000 1 kali makannya. Jadi untuk makan yang pas-pasan ini perharinya kita bisa habis 48.000 sampai 50.000 rupiah. Atau per bulannya ya tadi ya 1.500.000. Nah, buat kalian yang mungkin dari tips-tips ini, tips makan, kalian pengen hemat, biasanya sih makan pokoknya tuh 2 kali. Terus kita jajan, nah jajan itu kita bisa sisain dari uang sisa kita, itu tuh mungkin kita bisa sisain 5.000 atau 10.000 buat jajan kita. Kan biasanya sih kan kita pasti jajan ya kalau di kampus kayak gitu. Atau mungkin kita mau makan, nah kita tuh jajan nggak mungkin sih, minimal paling 5.000, dan itu pun udah minim banget kalau buat jajan. Jadi kalau kalian yang suka-suka jajan, kalian bisa tambahin uang jajan, jadi khusus uang jajan kalian dari uang makan kalian. Jadi uang makan kalian kan 3 kali sehari. Jadi kalau 3 kali ini 50.000, dianggapnya 1 kali makan 16.000, so kalian makan 2 kali aja atau 3 kali yang harganya 10.000-an. Nah sisanya tuh bisa kalian buat untuk beli jajan-jajanan ketika kalian di kampus gitu. Karena biasanya aku juga kayak gitu guys. Terus kita lanjut biaya berikutnya yaitu biaya terkait transportasi. Jadi untuk biaya transportasi ini biasanya itu tergantung juga dari transportasi yang kita gunain. Jadi di sini aku cuman mau bahas beberapa transportasi aja, exclude tentang transportasi yang kalian naik mobil, aku nggak akan bahas itu karena ya aku pengen bahas yang emang ini tuh bisa buat tips hemat kalian gitu. Kalau naik mobil kan pastinya kalian nggak bisa begitu hemat kan. Dan untuk tips yang pertama, kalian bisa jalan kaki guys. Jadi hemat itu akan menghemat biaya pengeluaran transportasi kalian. Tapi ya gitu, tergantung dari jarak kampus dan kosnya. Jadi kalau kos kalian emang deket dari kampus, kalian bisa jalan kaki biar hemat dan juga olahraga. Jadi biar kalian gak cuman makan, tidur, belajar gitu doang kan, ntar juga lama-lama badan kita nih kayak itu ya. Soalnya biasanya kalau anak kos itu udah di dalam kamar nih, udah pasti tidur, terus kalau nggak makan, nugas, dan nyamil-nyamil kayak gitu, dan itu akan membuat berat badan kita tuh naik. Aku ngalamin sendiri, dan kalau kalian pengen olahraga tapi kalian males olahraga, kalian bisa jalan kaki ke kampus, itu udah olahraga. Itu hemat mengeluarkan uang 0 rupiah ya kan. Tapi kalau kalian misalnya nih jalan terus kalian pulangnya naik transportasi online, ojek online kayak gitu, itu mungkin kalau deket nih dari kampus biasanya tuh kisaran 3.000 sampai 6.000 rupiah. Jadi tergantung, biasanya kan ada voucher-voucher atau ada promo kayak gitu. Nah, kalian manfaatin promo-promo dari ojek online tersebut. Kan lumayan kalau misalnya 1 kali jalan tuh cuma 3.000 doang, itu lumayan banget.
dan kalian berangkatnya jalan, pulangnya naik ojek online. Terus yang kedua ada pakai transportasi Trans Jogja. Nah, di Jogja ini juga ada transportasi yang emang bis antar kota gitu, namanya Trans Jogja. Jadi Trans Jogja ini nggak ngitung jarak, jadi itu murah banget. Terus kalau kalian mungkin ada yang sejalur, kampus kalian sejalur sama jalur-jalur yang dilewatin Trans Jogja, itu kalian bisa banget manfaatin Trans Jogja ini kalau kos kalian agak jauh gitu ya. Nah, itu murah banget, 3.000 PP cuma 6.000 dan itu per bulannya kalian bisa menghabiskan uang sekitar 180.000 sampai 200. Jadi murah naik Trans Jogja. Cuman minusnya di sini tuh kalau kalian ada macetnya pas dan itu kayak nggak keprediksi gitu. Itu sangat susah banget kalau naik transportasi umum kayak gitu. Jadi yang ketiga lanjut aja langsung ke biaya transportasi motor. Jadi ketika kita di Jogja udah dapat motor nih dari orang tua, kita bawa motor sendiri itu lebih hemat karena kita bisa memprediksi kita tuh kemana aja, kita mau kemana, kita ntar cari makan di mana, kita jarak kampus ke kos tuh berapa dan kira-kira berapa gitu. Jadi bensinnya itu aku hitung untuk kos kampus per minggunya 25.000. Tapi kalau kalian mau cari-cari makan atau kalian jalan-jalan gitu, nah itu tuh tambah lagi ya guys bensinnya. Jadi mungkin aku prediksi per bulannya tuh sekitar 100.000 sampai 150.000 untuk uang bensin. Jadi minimal kalian siapin budget segitu untuk uang bensinnya. Dan yang keempat yaitu transportasi ojek online. Jadi kalau kalian gak bawa motor, gak bawa mobil, kalian masih biasanya ini mahasiswa-mahasiswa yang awal-awal gitu, biasanya belum dibawain, itu kalian bisa naik ojek online. Itu kalau kalau jaraknya tuh deket, itu sekitar 4.000 sampai 6.000 rupiah per berangkatan. Jadi PP tuh 12.000 kayak gitu. Dan itu kalau aku hitung lagi per bulannya kalian bisa habis sekitar 300 sampai 360.000 rupiah. Jadi segitu lumayan lah ya. Lumayan mahal kalau naik ojek online. Belum lagi nanti kalau kalian cari makan, makannya tuh misal kos kalian deket-deket warteg atau tempat-tempat makan yang murah, itu alhamdulillah kalian bisa jalan kaki ya. Jadi nggak perlu gojek-gojek lagi atau transportasi lain. Tapi ya gitu, kalau misalnya jauh dari warteg atau tempat makannya di situ kurang gimana menurut kalian, nah kalian bisa pesen makanan lewat online juga dan itu lebih mahal lagi karena ada biaya transportnya juga, ada biaya ongkos kirim. Oke, kita lanjut biaya yang keempat yaitu tentang biaya belanja bulanan. Jadi gak mungkin kita nggak belanja bulanan karena kalau kita nyuci sendiri nggak laundry, kita tentunya pasti nyuci pakai sabun kan. Nah itu sabun kita beli tiap bulan-bulan gitu aja guys. Jadi itu bakal ngehemat juga. Kita langsung beli tiap bulannya gitu. Kita beli sabun atau peralatan mandi kayak sampo, pasta gigi, terus sikat gigi, terus sabun mandi, hand body, make up dan sebagainya gitu. Itu kira-kira kalau aku hitung itu sekitar 100 sampai 150.000 tergantung kalian dan tergantung barang yang kalian pakai. Jadi kalau sabunnya murah, dapat gede murah, itu kalian juga bisa murah. Tapi kalau kalian cari yang kalian punya standar sendiri untuk sabun-sabun kalian, untuk alat-alat mandi kalian, nah itu kalian juga sesuaiin dengan budget kalian gitu. Terus kita nggak cuma belanja kebutuhan itu ya guys, tapi kebutuhan pokok yang lain tuh kayak beras, telur, indomie, susu, dan jajan-jajan buat kita di kos. Jadi kita harus punya cadangan makanan nih dalam kamar kos kita. Jadi kayak yang aku sebutin tadi, itu kita belanja habis sekitar 150.000. So, kalian belanja tiap bulannya tuh bisa sekitar 200.000 sampai 300.000 rupiah untuk bahan-bahan pokok. Nah, ini kalian yang harus bisa nyesuaiin. Jadi tergantung kalian juga, kalian pengen hemat kayak gimana, kalian kalian nggak mikir budget, kalian punya budget berapapun ya terserah gitu.
Dan yang kelima, ini juga ada beberapa biaya yang ini penting banget. Salah satunya yaitu namanya yaitu biaya cadangan. Jadi kalau ketika ada apa-apa kayak misalnya ada kayak ngeprint tugas, terus fotokopi, terus tiba-tiba ada event kemana gitu. Jadi itu semua ya teman-teman terkait tentang perkiraan biaya ketika kita menjadi mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta. Jadi emang kalau kalian pengen murah itu ada. Jadi kalau kalian emang pengen yang biayanya atau kalian nggak mikirin budget kalian punya budget berapapun itu juga bisa. Jadi kalian di Jogja ini kayak terdukung gitu antara low budget dengan yang emang udah punya budget berapapun. Itu terdukung banget di Jogja karena semuanya ada. Kalau pengen nyari murah kalian pasti dapet, dan kalau pengen cari yang mewah-mewah kayak gitu kalian juga bisa dapetin. So komplit banget gitu kalau tinggal di Jogja. Dan kalian semoga yang pengen masuk kuliah di Jogja kalian bisa keterima di universitas yang kalian inginkan. Amin. Dan makasih banget udah mau nonton video aku. Tunggu video-video aku berikutnya. Oh iya, satu lagi aku mau buat di next part tentang tempat-tempat yang itu tuh murah banget dan itu wajib banget dikunjungin buat mahasiswa yang ada di Jogja. Itu terkenal banget. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa langsung tonton video aku di next berikutnya ini. Oke, see you. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.